Permasalahan pelik di kalangan selebritis memang seringkali mengundang kontroversi hingga publik pun seolah turut mencampuri masalah yang tengah terjadi. Seperti halnya mencibir, menyindir, dan juga mengkritik. Hal itulah yang terjadi pada permasalahan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan, di mana banyak orang yang menyoroti masalah mereka hingga tidak sedikit yang mencibir dan juga mensupport. Seperti halnya yang dilakukan oleh Larissa Chow, di mana terlihat beberapa kali menyindir Teuku Ryan dengan cuitannya di media sosial. Lalu seperti apa sindiran terbaru Larissa Chow untuk Teuku Ryan yang menyinggung soal niat baik setelah sebelumnya menyindir dengan kalimat kasar yaitu mulut. Seperti apa pula tanggapan Alfie Alfandi, di mana di tengah proses perceraian dan masih berstatus istri Teuku Ryan, Ricis pun justru liburan ke Italia. Benarkah meski belum ada informasi apakah Ryan telah menjatuhkan talak ataupun tidak, Ricis pun bebas dan leluasa untuk pergi tanpa harus izin dari sang suami? Dan seperti apa pula Ustadz Yusuf Mansur yang memilih untuk mendoakan yang terbaik untuk Ricis dan Ryan daripada ikut campur urusan rumah tangga mereka. Lalu, seperti apa pula penilaian seorang psikolog yang menilai kondisi Ricis yang mengaku trauma mempunyai anak akibat masalah rumah tangganya adalah sebuah hal yang terlalu jauh? Benarkah yang seharusnya berpotensi terkena trauma justru adalah Moana? Dan bagaimana pula dari mata batin seorang peramal bahwa Ryan rupanya tidak memiliki usaha maksimal untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Ricis. Padahal dari pandangan sang peramal, Ricis pun justru menunggu tindakan dari Ryan, namun justru tidak pernah terlihat. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seraya ingin ikut campur dalam kisruh rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan, belakangan ini Larissa Chow terlihat begitu aktif memberikan beberapa sindiran menohok yang diduga tertuju kepada Teuku Ryan. Ya, beberapa waktu lalu mantan istri Alvin Faiz ini pun melemparkan sindiran pedas terhadap Teuku Ryan usai Ryan mengungkapkan keinginannya untuk speak up soal masalah rumah tangganya. Hanya saja, pria asal Aceh itu merasa ragu karena Ricis adalah ibu dari anaknya. Hal itu pun langsung direspon oleh Larissa Chow, hingga wanita yang baru menikah ini menyebut Ryan dengan kata yang cukup kasar. Sebutan yang buruk itu pun dilayangkan karena Ryan dianggap tidak melakukan introspeksi diri, usai dirinya digugat cerai oleh Ria Ricis. Mulut sudah digugat, seharusnya introspeksi, tulis Larissa Chow. Tidak lama kemudian, Larissa pun terlihat kembali mengunggah beberapa kalimat bijak di media sosialnya hingga menyinggung soal niat baik. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengerti niat baikmu, tulis Larissa Chow dalam unggahan tersebut. Masih dalam unggahan yang sama, istri Ikram Rosadi itu pun seolah melemparkan respon menohok kepada orang-orang yang berkomentar negatif tentang dirinya, terutama usai ramainya komentar atas sikap Teuku Ryan. Akan selalu ada orang yang akan menyalahartikan kebaikanmu. And it's totally okay.
lanjutnya. Lebih lanjut, Larissa juga menegaskan posisinya sejak awal. Baginya bukan menjadi tanggung jawab untuk membuat orang lain menjadi mengerti. Bukan tanggung jawabmu untuk membuat mereka mengerti, tulis Larissa. Lantas, di antara sindiran yang diduga untuk Teuku Ryan tersebut, Ria Ricis pun juga masih enggan untuk angkat bicara terkait perceraiannya dengan Teuku Ryan. Ya, sindiran Larissa Chow pada akhirnya menuai respon dari banyak orang. Namun, di sisi lain, baru-baru ini Ria Ricis pun kembali menjadi sorotan tajam. Lantaran di saat proses perceraiannya tengah berlangsung, ia pun justru berada di Italia untuk menjalani liburan. Kepergian Ricis ke Italia itu pun langsung menuai kontroversi. Mengingat Ricis saat ini masih istri Teuku Ryan, di mana seharusnya harus meminta izin terlebih dahulu sebelum terbang ke Italia. Melihat apa yang dilakukan Ricis, lantas seperti apa tanggapan Alfi Afandi, seorang pendakwah? Benarkah jika dalam kondisi yang masih belum ditalak secara agama adalah sebuah perbuatan yang salah jika bepergian tanpa izin dari suami? Kita harus tahu dia secara syirnya gimana. Tapi dia secara masih proses, masih secara syir artinya terlihat dari pengadilan di luar umum. proses sidang. Internal mereka, suaminya udah 3 kali nalak atau belum? Oh, belum. Belum tahu. Belum tahu. Kalau dia udah putus secara agama ya harus bisa rumah. Iya. Walaupun negaranya masih. Makanya kita nggak bisa judgement secara perkembangan yang kita terlihat saja. Alfi pun juga menegaskan belum ada yang mengetahui apakah Ryan sudah mengajukan talak ataupun belum. Namun, jika sudah ditalak pun, posisi Ria Ricis yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri pun adalah sah saja. Ada yang namanya kalau misalnya belum putus, artinya dia masih status istri. Surga seorang istri daripada suaminya, gimana pun juga masih suaminya. Harus ada izin suaminya. Tapi kalau sudah ngomongin talak itu urusan lagi. Jadi para istri, ayo coba buka mata. Bagaimanapun dia adalah suamimu, kalau misalnya mau selesai, sok selesaikan secara rapi, baru lepaskan beban. Suami harus mengetahui dan izinin. Gitu. Itulah istri yang solehah. Selain Alfi, Ustadz Yusuf Mansur yang ditemui awak media pun juga mengungkap jika ia tidak mau ikut campur dalam rumah tangga Ricis dan Ryan. Ia pun memilih untuk mendoakan yang terbaik saja. Ya, Ustadz Yusuf Mansur memilih untuk menghindari komunikasi dari pihak Ricis maupun Ryan karena ia pun tidak mau mendengarkan permasalahan rumah tangga orang lain. Mengingat Ricis yang selalu dihujat oleh netizen karena kehidupannya yang selalu dijadikan konten, lalu seperti apakah tanggapan Ustadz Yusuf Mansur? Kita udah langsung terkoneksi secara hati aja, pokoknya kita doa. Ya kan, makam ayahnya di pesantren Darul Quran. Dan memang beberapa waktu sebelumnya saya melihat ada ziarah, tapi saya nggak nemuin ya karena ya udah mau privasi kali. Ya saya cuma berdoa aja, mendoakan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja.
bahwa perjalanan hidup, ya namanya juga perjalanan hidup, ada kanan, ada kiri, ada di atas, ada di bawah, ya ada terang, ada gelap. Nah kita aja yang biasain diri kalau ngelihat sesuatu selalu berdoa dan baik sangka. Ya namanya juga hidup ya udahlah, kita doain aja dah. Saya emang memilih jalur doain aja. Paling kalaupun minta nasihat lebih pengen ngedenger aja. Emang rumah tangga ini kan kalau udah kena masalah berat, orang boleh kuat di luar, tapi udah di dalam tuh emang suka runtuh gitu. Makanya disinilah kita gunanya mendoakan. Jangan ikut campur, doain aja. Ya itu resikonya Ricis dan orang-orang serupa dengan beliau, karena hidupnya di situ. Ya udah resiko, ya hadepin aja, nggak apa-apa gitu. Dan lihat baiknya aja. Dan saya yakin dia kuat. Lantas seperti apa seorang psikolog menilai Ria Ricis yang mengaku trauma usai menggugat cerai Teuku Ryan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Salsabila Adriani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi sehari 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika melihat rumah tangga Ricis dan Ryan sebelumnya, memang tampak adem ayem dan begitu harmonis. Apalagi setelah keduanya dikaruniai seorang putri cantik bernama Moana, kebahagiaan keduanya pun semakin bertambah dan penuh dengan warna. Namun sayang, perceraian pun harus terjadi dan rumah tangga mereka pun berada di ujung tanduk. Meski tidak diketahui secara pasti apa penyebab kandasnya rumah tangga Ricis dan Ryan. Menariknya, di tengah kabar perceraian mereka belakangan ini, ungkapan Ria Ricis soal trauma memiliki anak pun kembali menjadi sorotan publik, di mana unggahan tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun 2021 silam yang berisi fotonya bersama dengan Ryan dan juga belasan anak-anak. Bismillah, latihan punya anak banyak. Gak jadi, trauma, tulis Ricis. Atas cuitan Ricis itulah, seorang psikolog pun menanggapinya. Di mana menurutnya, kondisi Ricis yang trauma punya anak akibat masalah rumah tangganya itu adalah hal yang terlalu jauh. Lantaran yang justru berpotensi terkena trauma tersebut adalah Moana, anak mereka. Hati-hati, kasihan anak ini. Pada satu titik anak itu bisa kemudian men-trace kembali apa yang sudah ditulis oleh ayah atau bundanya, itu akan kemudian dia ingat bahwa kehadiran dia membuat trauma. Pertanyaan saya, apa kalau betul trauma atau tidak? Kalau trauma misalnya karena pada waktu melahirkan mengalami kesulitan dalam melahirkan, atau pada waktu melahirkan kemudian merasa bahwa kayaknya dia tidak bisa merawat anak, ada baby blues dan sebagainya, mungkin bisa namanya trauma pada anak ya. Tetapi kalau misalnya tidak, hanya ada punya masalah terhadap pasangan, belum tentu menunjukkan trauma kepada anaknya. Nggak ada bridgingnya tuh, terlalu loncat. Nanti kasihan kalau anaknya bisa baca itu, di tracing lagi kan, jejak digital kan nggak bisa hilang sebetulnya. Itu akan kemudian lihat betapa ibunya menyesali punya anak gitu. Kalau misalnya merasa punya masalah dengan pasangan, ya iya dengan pasangan aja masalahnya. Bukan dikatakan trauma terhadap memiliki anak. Psikolog pun juga tegaskan agar Ricis fokus dengan masalahnya yang kini harus ia benahin. Seperti halnya komunikasi dan menyatukan pikiran dengan Teuku Ryan.
Psikolog pun kembali menegaskan, sebaiknya Ricis pun stop untuk berdrama agar masalahnya bisa cepat selesai. Artinya juga adalah begini, semua hal itu kayak apa, tulisan isi hati, kenapa sih mesti diunggah di media sosial? Apakah itu kemudian wajib untuk diketahui oleh seluruh masyarakat? Atau sebaiknya kalau ada merasa gak nyaman, tidak enak, dia perlu mencurahkan isi hatinya, cari orang yang tepat untuk bisa kemudian mengolah itu dengan cara berdiskusi. Misalnya pergi kepada ustazah tertentu. Saya selalu mengatakan gak akan selesai masalah kalau diunggah ke media sosial. Yang paling penting Anda punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Lalu kalau komunikasi itu nggak ada, harus ada apa? Harus ada cari jalan keluar. Gimana caranya untuk bisa tetap ada komunikasi? Tidak berbicara, kabur dari rumah, atau apapun bentuknya, itu tidak menyelesaikan masalah. Lalu seperti apa pula dari mata batin seorang peramal bahwa Rian rupanya tidak berusaha maksimal untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Ricis. Padahal dari pandangan sang peramal, Ricis pun justru menunggu tindakan dari Rian, namun justru tidak pernah terlihat. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Rizky Nazar. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, sehari tayang 5 kali. Jangan lupa untuk like and subscribe. Selain itu, dari mata batin sang peramal setelah adanya gugatan cerai dari Ria Ricis, Rian pun terlihat mencoba untuk membujuk Ricis agar tidak meneruskan gugatan yang dilayangkannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Akan tetapi, jika melihat gerak-gerik Rian, sang peramal pun juga menyebut bahwa Rian pada saat meminta maaf dan membujuk Ricis justru tidak maksimal. Padahal Ricis justru menunggu ketegasan dari Rian sebagai suami yang ingin benar-benar mempertahankan rumah tangganya. Bahkan atas usaha Rian yang dirasa tidak maksimal itu, Ricis sendiri terlihat akan tetap melanjutkan keputusan cerainya. Walaupun nantinya pasca cerai kemungkinan Rian akan lebih dulu mendapatkan pasangan baru. Sedangkan Ria Ricis memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Meski dari pandangan sang peramal, Ricis pun akan mendapatkan sosok pengganti yang lebih dari Rian. Ada, tapi nggak terlalu yang menggebu-gebu banget. Kayak yang paling dia minta maaf gitu, bisa nggak diperbaiki gitu. Tapi nggak yang kurang menunjukkan yang benar-benar serius gitu. Jadinya sepertinya ya lanjut. Walaupun keluarga masih sih sebenarnya masih menasehati Ria Ricis supaya tidak meneruskan gugatan cerai gitu. Pihak keluarganya Ria Ricis sama, keluarga itu juga dua-duanya sama. Keluarga Rian juga ngasih nasihat ke Riannya supaya minta maaf lah agar bercerai sih. Tapi sebenarnya kalau Riannya ada keinginan untuk benar-benar berubah, untuk benar-benar ini, Ria Ricis masih membuka kok pintu maafnya dia karena masih sayang. Ria Ricis itu
Kalau udah sayang banget dia. Kalau udah sayang ke cowok, sayang terus, malahan kadang suka susah move on gitu. Dan ini dia saking jengkelnya, dia udah menunjukkan perceraian. Pengen tahu juga dia, jadi kayak coba deh gitu. Walaupun hatinya mah sebenarnya udah capek banget, dia tuh udah capek banget untuk melanjutkan rumah tangga, tapi pengen tahu coba ada nggak pergerakan usaha apa yang dilakukan sama Rian ke dia gitu. Kalau misalnya ternyata masih cocok, dilanjut nanti. Sepertinya si situ sampai cerai. Tapi Allah alam ya, semoga aja salah. Saya nggak berharap mereka cerai sebenarnya, karena kasihan juga anaknya kan. Tapi kalau memang ini yang terbaik buat mereka, ya kita hanya bisa mendoakan aja yang terbaik. Semoga ini jalan terbaik, semoga ada jalan keluar nanti untuk mereka. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, kenapa enggak gitu. Kalaupun harus pisah, semoga ini yang terbaik gitu. Dan insya Allah Rian juga nanti akan dapat lagi yang lebih dari ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.